Oh, Sakit sih? Tangan kamu sampai kesel ya? aku nggak ngerti dok, mungkin karena tadi ditarik sama dia kali ya. Tapi aman lah, nanti juga akan baik-baik lagi. Tapi di sini nggak sakit kan? Nggak cuma di sini doang. Beneran nggak apa-apa ya? Aman mbak, aman nggak apa-apa. Romeo, Yasmin. Gimana gak? Sorry ya. Gue gagal nangkep orang itu. Sayang banget. Padahal kalau ketangkep, kita bisa dapat informasi baik dari orang itu. Iya. Tapi kayaknya orang yang tadi itu orang suruhan. Dan kita nggak tahu dia orang suruhannya siapa. Terus gimana dong sekarang kalau orang itu kabur, kita nggak bisa dapat informasi dong. Kita juga nggak tahu kalau Pak Baskara itu terlibat apa enggak. Kamu gak usah khawatir, Asmi. Kita nanti akan atur ulang rencana, dan aku yakin secepatnya kita akan tangkap siapa orang di balik semua ini. Yasmin, sekali lagi aku minta maaf ya. Karena aku gagal ngejar orang tadi. Tapi aku janji, aku akan bantuin terus. Bentar ya, Papa mau telepon dulu. Oke? Halo Pak, Halo Yasmin, kamu lagi di mana? Kamu sibuk gak? saya lagi di luar sih Pak. Gini, Kayla itu sakit. Dia sakit radang tenggorokan, jadi sampai demam gitu. Ya ampun, terus Kayla gimana? Ya kondisinya lemes karena tadi suster bilang kalau seharian ini dia belum makan. Dari tadi saya berusaha untuk bujuk, tetap aja nggak mau. Kan selama ini kamu deket nih sama Kayla. Nah, saya mau minta tolong sama kamu. Bisa nggak kamu datang ke sini terus bujuk Kayla untuk mau makan dia? Ya udah Pak, nanti saya bujuk Kayla ya. Oh ya, makasih ya Yasmin. Dan maaf kalau saya tuh ngerepotin kamu terus. Soalnya saya khawatir sama Kayla. Kalau dia nggak makan terus, nanti dia nggak akan sembuh. Nanti saya ke sana. Saya tunggu di rumah ya. Iya Pak. Makasih ya Yasmin. Nggak ada salahnya nih. Aku drama sedikit supaya Yasmin mau datang ke sini. Ada apa, Yasmin? Parangan nelfon aku, dia bilang Kayla sakit, demam dia. Dan dia nggak mau makan. Parangan minta tolong supaya aku bisa bujukin Kayla biar Kayla makan. Kasihan Kayla. Sekarang kondisinya gimana? Dia di rumah apa di rumah sakit? Di rumah. Yaudah kalau gitu aku anterin kamu ke rumah ya. Ya tapi kita anterin Mbak Dia pulang dulu ya. Gak usah. Gak apa-apa Yasmin. Biar Mbak Dia pulang sama aku aja. Iya, Yas. Pergi aja. Mbak Dia nggak apa-apa pulang sama Dirga? Nggak apa-apa. Ya udah. Tapi hati-hati bawa mobilnya ya, aku nggak mau ngebut kayak kemarin lagi. Iya Yasmin. Ayo Mbak Dia. Mbak, dia pulang dulu ya, Yas. Hati-hati ya. Ya, Dok. Hati-hati Mbak Dia. Ayo. Bos! Kenapa lo? Hah? Jadi gini bos, waktu saya mau nyergap perempuan yang mirip biskuit saya itu, malah saya yang disergap bos. Ternyata mereka diam-diam mau ngejebak saya. Terus? Lu inget nggak wajahnya mereka? Enggak bos, mereka pakai topi, kacamata hitam, sama masker. Jadi saya nggak lihat wajah mereka bos. Dan mereka berusaha untuk menginterogasi saya. Apa lo jawab? Hah? Apa lo jawab? Saya nggak jawab apa-apa bos. Saya cuma cari kesempatan untuk melarikan diri bos. Mereka sangat kuat bos. Sebenarnya perempuan di sketsa ini punya backingan siapa ya? Sampai gua dan Riza kena jebakan. Jangan-jangan perempuan itu ngelindungin anaknya Rati. Dan itu artinya anaknya Rati bukan orang sembarangan. Mereka punya rencana apa ya?
Ini handphone lo. Ayo cabut. Masih bos. Yasmin ngapain kesini sama Romeo? Romeo! Kamu ngapain ke rumah saya? Saya disuruh Pak Rangga untuk datang ke sini, Mbak. Gak ada. Saya nggak terima kamu di rumah saya. Pergi kamu. Alisa, kamu jangan keterlaluan. Jaga sikap kamu. Kamu bisa nggak sih nggak belain Yasmin sekali aja? Apa salahnya dia? Dia kesini karena diminta sama Mas Rangga. Ya tapi kamu nggak perlu sampai anterin dia segala dong. Pokoknya kamu supirnya Yasmin. Kamu juga, kalau emang Karangga nyuruh kamu ke sini, datang sendiri, berangkat sendiri. Gak perlu pakai minta diantar sama Romeo segala. Kamu pikir kamu siapa emangnya? Aku sendiri yang mau anterin Yasmin. Emang kenapa? Aku pikir aku emang kesini kan? Jadi sekalian aja. Kamu jangan terlalu baik sama Yasmin. Nanti yang ada dia malah nggak tahu diri dan ngelunjak. Dikit-dikit minta diantar, dikit-dikit minta dijemput. Sekarang aku tanya ke kamu. Apa ruginya kamu kalau aku anterin Yasmin? Maaf ya Mbak, tapi aku sama sekali nggak pernah kepikiran untuk manfaatin kebaikan Dokter Romeo. Terus kamu pikir saya percaya sama kamu? Dek, cukup dek. Kakak yang minta Yasmin untuk datang ke sini. Kakak ngapain sih harus ketemuannya di rumah? Emang nggak ada tempat lain? Kayla sakit, Dek. Kayla sakit. Udah diperiksa, Kak? Udah diperiksa sama dokter. Dan kata dokter, dia emang demam dan ada radang tenggorokannya juga. Aku mau lihat Kayla dong, Kak. Aku juga mau lihat Kayla. Nggak usah. Kayla hanya minta Yasmin untuk nengokin Kayla. Karena Kayla sudah menganggap Yasmin sebagai tante peri baik hati. Hai Yasmin. Permisi. Romeo, kita pergi berdua yuk. Kemana gitu, dinner atau ngapain. Yang penting berdua. Aku mau di rumah aja. Aku harus standby di rumah soalnya kan Kayla sakit. Aku takutnya kalau Kayla butuh apa-apa, aku harus bantu. Aku ke kamar dulu ya. Kamu kalau mau makan sendiri aja. Apaan sih? Orang ngajak makannya berdua, terus sendiri. Bingung deh sama Romeo dan Karangga. Kenapa mereka selalu belain Yasmin? Heran deh. Hai Kayla. Halo Tante Peri. Aku seneng deh kalau Tante Peri ada di sini. Kayla kenapa? Kayla sakit ya? Iya panas loh badannya. Sakit apa? Apa yang dirasain? Mana yang sakit? Sininya sakit Tante. Tenggorokannya sakit. Kalau ada Tante Peri pasti aku sembuh. Iya, tapi sudah makan belum Kayla? Kayla tuh belum makan. Dia seharian ini emang belum mau makan. Makanya jadi lemes gini dan saya jadi makin khawatir. Tuh, Kayla tuh harus makan. Kalau misalkan Kayla nggak makan, nanti nggak sembuh-sembuh. Percuma juga dong kalau ada Tante Peri di sini dan Kayla nggak mau makan. Mulut aku pahit Tante. Kalau makan sakit di tenggorokannya. Sakit tenggorokannya? Pak Rangga, saya boleh minta izin nggak untuk masakin buat Kayla? Oh ya, boleh kok. Tante mau masakin sesuatu buat Kayla ya. Masakan yang enak, terus nggak bikin sakit di tenggorokan. Mau? Tunggu sebentar ya. Iya Tante. Ya udah Kayla, kamu tunggu di sini sebentar ya. Iya Pak. Yasmin, saya antar. Kenapa kamu malah menyuruh anak buah untuk mengerjakan sesuatu hal yang sangat penting, Pras? Tadinya mau aku yang nanganin. Tapi tiba-tiba Mas Rangga tuh ngikutin aku.
Mau nggak mau, aku perintah anak buah aku dong. Rangga ngikutin kamu. Ya, Memang dari awal aku udah curiga. Rangga itu masih aja curiga sama kamu. gara-gara itulah aku jadi telat untuk ngeliatin situasi perempuan yang dari sketsa itu. Aku kira anak buahku tuh berhasil untuk handle itu. Tapi ternyata... Oke. Jadi, perempuan yang tahu soal Rati dan anaknya udah antisipasi buat jaga-jaga kalau dia dicurigai. Karena dia tahu semua kan tentang Rati dan anaknya. Pasti perempuan itu ngelindungin anaknya Rati. Aku yakin banget. Apa jangan-jangan anaknya Rati udah tahu ya kalau Mas Baskara selama ini menguasai perusahaan yoga. Dan dia pasti lagi ngatur strategi buat mengambil perusahaan itu kembali.